Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Pasaribu. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi salam. Baik, dimulai dari pengertian akuntansi salam. Salam berasal dari kata as-salam yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya al-mawahij atau barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak, walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat atau mendesak. Dilihat dari sisi pembeli karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual ia sangat membutuhkan uang tersebut. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslampih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslim alaihi dan pelunasannya oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Ada goror atau ketidakpastian baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela tidak dapat diterpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam akuntansi salam. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5/DSN MUI 4/2000 tentang jual beli saham. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun dan syarat salam berikut. 1. Rukun salam. A. Muslam atau pembeli atau pemesan. B. Muslam alaihi atau penjual atau penerima pesanan. C. Muslampih atau barang yang dipesan. D. Ras al-mal atau harga pesanan. E. Siqat ijab kabul atau ucapan serah terima. 2. Syarat salam. Syarat akidain, yaitu muslam dan muslam alaihi. B. Syarat ras al-mal atau dana yang dibayarkan atau modal. C. Syarat muslampih atau barang yang dipesan. D. Syarat ijab kabul. 3. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah: A. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. B. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan. C. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau pesanannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli, seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan paralel salam. 4. Ringkasan tahapan akad salam dan salam paralel menurut SOP Bank Syariah. A. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual. B. Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati. C.
Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud atau sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah. D. Pengikatan satu antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan waktu yang telah ditentukan. E. Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima. F. Pengikatan dua antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. G. Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan. H. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya menjelaskan standar akuntansi salam dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam PSAK 103 dijelaskan, alat pembayaran modal saham dapat berupa uang tunai barang atau manfaat, tetapi boleh berupa pembebanan utang penjual atau pembayaran piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja, sehingga dapat digunakan oleh pembeli untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanan. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati di awal. Salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual dan juga dapat dilakukan oleh tiga pihak secara paralel, pembeli, penjual, pemasok yang disebut dengan salam paralel. Resiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak bisa mengirim barang, maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Resiko lain, barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat, sedangkan ia tetap memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok. Selanjutnya menjelaskan perlakuan akuntansi salam. 1. Pengakuan dan pengukuran. Seperti yang disebutkan dalam PSAK nomor 103 bahwa salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memproduksi barang yang diinginkannya melalui pesanan lebih dahulu. Karakteristik dan harga barang harus disepakati di awal transaksi. Jika ada pesanan yang tidak sesuai karakteristik barang yang dikirimkan ke pembeli, maka menjadi tanggung jawab penjual. 2. Penyajian. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Terakhir, pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, pembeli dan penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut. A. Besarnya modal usaha saham. B. Jenis dan kualitas barang pesanan. C.
pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.